Pelni juga melakukan standarisasi di dalam bidang permakanan dengan gramasi, jadi diharapkan semua menu yang ada di kapal-kapal Pelni lainnya itu memiliki standar taste atau cita rasa yang sama. Jadi kalau misalnya menu ayamnya dengan gram tertentu, kemudian warnanya, rasanya, dan lain itu bisa sama. Ya, kebetulan saya di Armada Pelni baru 24 tahun, Pak. Ya, dan sehemat saya paling enak bawa pemudik kalau dari Jawa ke Jawa. Oh gitu ya. Iya. Tribuners, sekarang saya mulai ngobrol juga dengan Pak Toto ini. Pak Toto ini dari PT Pelni. Pak Toto, perkenalkan diri boleh Pak, supaya kita ngobrolnya lebih enak. Silakan Pak Toto. Ya, terima kasih sobat Tribuners. Saya Koko Susanto, kebetulan menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut. Di samping kiri saya ada Kapten Heri yang malam ini memiliki tanggung jawab untuk membawa saudara-saudara kita menuju dari Jakarta menuju Semarang. Ya. Pak, bisa dijelaskan Pak, bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh PT Pelni ini kan nggak kaleng-kaleng ngangkut orang banyak begini Pak. Dan apa kira-kira tantangannya di dalam membantu para warga kita yang mudik gratis pakai kapal Dobon Solo ini Pak? Saya kira fenomena mudik ini adalah suatu tradisi di Indonesia yang berjalan dari tahun ke tahun. Jadi kita sudah mengantisipasi sebelumnya dan pasti kita dibantu oleh teman-teman Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya dalam sisi safety pastinya. Sisi safety, melakukan ram check, dan dari sisi Pelni sendiri kami juga melakukan perawatan secara berkala untuk kapal-kapal yang ada di sini, khususnya jadwal docking yang tepat waktu, dan pastinya terkait dengan keselamatan. Keselamatan kami juga sudah menyiapkan sarana keselamatan, baik dari life boot, kemudian ada life jacket, dan kemudian ada fasilitas keselamatan lainnya. Dari sisi fasilitas kesehatan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sahli bahwa kami juga menempatkan dokter di sini yang nantinya diharapkan jika ada situasi yang medis di mana saudara-saudara kita mengalami gangguan kesehatan bisa dilakukan penanganan lebih awal. Kemudian dari sisi permakanan, ini penting Pak, ini permakanan ini. Permakanan kami pas puasa ini kan. Betul. Kebetulan Pelni juga melakukan standarisasi di dalam bidang permakanan dengan gramasi, jadi diharapkan semua menu yang ada di kapal-kapal Pelni lainnya itu memiliki standar taste atau cita rasa yang sama. Jadi kalau misalnya menu ayamnya dengan gram tertentu, kemudian warnanya, rasanya, dan lain itu bisa sama. Fasilitas-fasilitas lainnya kami juga melakukan pembenahan pastinya untuk sarana toilet. Toilet ya Pak, penting itu penting karena ini kan dengan 2037 penumpang yang saat ini pastinya kebutuhan air, kebutuhan jamban yang akan digunakan saudara-saudara kita bisa nyaman. Tapi so far oke ya Pak ya, kebutuhan Alhamdulillah baik. Amin. Juga standarisasi terhadap dapur kami juga melakukan perbaikan. Jadi saya kira upaya-upaya itu yang kita harapkan terus kita bisa tingkatkan dari tahun ke tahun, pastinya bekerja sama atas bimbingan juga dari Dirjen Perhubungan Laut, kami terus meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Kalau dari sisi diizinkan Pak dengan keselamatan juga ini nanti ada Kapten Heri. Pak Kapten Heri, apakah melayani pemudik ini sudah sering dilakukan Pak Heri? Ya, kebetulan saya di Armada Pelni baru 24 tahun Pak. Ya, dan sehemat saya paling enak bawa pemudik kalau dari Jawa ke Jawa. Oh gitu ya. Iya. Tenang, orangnya juga ya tadi prinsip slogan mudik ceria itu cocok sekali untuk pemudik yang dari
Jakarta ke Jawa, bahasanya Jawa, ke Semarang bilangnya Jawa, Pak. Ya. Iya. Pak Heri, tapi sebelumnya pernah juga melayani rute yang keluar Jawa ya Pak? Pak Heri pernah? Iya, dengan waktu yang lumayan 24 tahun saya kira dibilang sebentar, dibilang lama ya belum mungkin karena masih lama pensiunnya. Ya sudah dari Jakarta, Papua, dari Sabang sampai Merauke saya sudah melayarinya, Pak. Ya. Ya. Pak, ini barangkali pembaca juga kepingin tanya, kalau di penerbangan itu pilot kan punya jam terbang. Kalau di pelayaran ini kapten juga punya jam layar gitu ada juga, Pak? Standarisasinya di sertifikasi mungkin tadi Bapak itu yang bisa Jadi sertifikasi ada kelas-kelasan, ada 3 kelas untuk sertifikasi nakoda, Pak ya. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 kayak gitulah. Nanti situ ada aturannya yang mengeluarkan Bapak. Oh, Direktur Lala. Iya. Tapi ini satu lagi Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa pengalaman paling menarik yang Bapak pernah alami ketika melayani mudik lewat kapal ini Pak? Yang paling menarik? Yang paling menarik tidur saya kurang Pak. Ini kemarin kebetulan Dobon Solo melakukan mudik gratis juga dari Sorong ke Ambon Pak. Ya, luar biasa memang. Antusias warga ini kebetulan mudik gratisnya untuk Lebaran ya. Jadi warga Muslim tentunya di sana juga full terjual habis. Full ya Pak ya? Terjual habis ya. Jadi anak buah saya dari Jayapura sampai ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta baru kosong, baru bisa menyiapkan untuk bapak pemudik, ibu pemudik yang dari Jakarta. Oke, itu ya Pak ya. Itu yang paling menarik itu. Tidurnya kurang. Oke, Pak Heri terima kasih ya. Moga-moga selalu sehat dan ceria. Amin. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Pak Heri dan juga dengan Pak Direktur PLD. Nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.